Ya, seperti yang kita ketahui, memang di bulan September ini insiden keamanan pangan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi cukup meningkat. Tetapi dari 9.400 yang sudah beroperasi, itu ada sekitar 9.300 yang memang 0% terjadi insiden keamanan pangan. Kami ingin menampilkan sebetulnya SPPG yang selama ini sudah beroperasi, ya, dan sangat baik, menu-menunya juga menarik, kemudian juga pengelolaannya juga sangat baik, ya, kemudian secara jangkauan juga cukup luas, karena biasanya SPPG yang menunya menarik dan sebagainya itu diminati oleh para siswa gitu, sehingga penerima manfaatnya jauh di atas, biasanya di atas 3.000, 3.500 seperti itu. Sudah siap, tim? Ya. Baik, kalau begitu sambil menunggu video tadi, saya kira kita sudah ya? Sudah. Ajarin. Suaranya dong. Pakai mic aja. Pakai mic. Pakai mic. Itu tadi ngapain aja? Mau ke layar aja. Gimana? Dimakan ya biasanya bro. Pak diri pak. Wah, badan kayak programnya cepet. Ini di SPPG Prabu Muli, proses pencucian food tray dicuci dengan air panas ya, jadi setelah air dingin baru kemudian dicuci dengan air panas, itu untuk mensterilkan food tray. Setelah itu baru dipanaskan pakai mesin pengering supaya kotoran minyak, air dan sebagainya itu mengering. Ini SPPG Bener Purworejo, deep fryingnya aja mereka sediakan, jadi untuk bisa mempercepat proses penggorengan. 3.940 pack setiap hari, jadi memang biasanya lebih dari 3.000 sampai 3.500 lebih. Proses pemasakan nasi memakai steam rice ya, jadi memang
tidak bisa lagi memasak pakai rice cooker yang 60 liter. Jadi memang tidak akan terkejar secara waktu. Sehingga semua SPPG wajib memiliki steam rice minimal 3 untuk bisa menjangkau 3.000. Gitu. Baik, teman-teman semuanya. Hari ini ada 9.400-an SPPG yang sudah beroperasi. Dan di data kami ada sekitar 40-an SPPG yang memang terjadi insiden keamanan pangan yang sudah kita sama-sama ketahui. Dari video yang tadi ingin kami sampaikan, sebetulnya proses evaluasi sedang terus dan sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, lebih jelas terkait dengan bagaimana policy BGN, kemudian juga evaluasinya seperti apa saja inovasi yang dilakukan, action plan yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Saya kira di sini sudah ada Ibu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bu Nani, akan sharing bersama kita. Kemudian juga dari sisi perspektif akademisi dan ilmiah, kita juga sudah kedatangan Prof. Hardinsa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Guru Besar Gizi. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini kita bisa berdiskusi selama beberapa jam ke depan dan bisa mendapatkan beberapa insight, terutama untuk bisa sama-sama membantu program prioritas Presiden kita, dan mudah-mudahan ke depan ini akan jauh lebih baik lagi. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar. Bu Nani, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman rekan-rekan wartawan. Terima kasih kehadirannya di situasi Jakarta yang akhir-akhir ini macet banget. Nanti pasti pulangnya macet ya. Untuk kesekian kalinya ini bisa ketemu. Tadinya ini tiap jam, ganti ini. Kadang-kadang saya bilang ini satu studio TV bisa 4 acaranya beda-beda nih ya. Jadi terima kasih ini bisa ngumpul, mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi nih yang satu persatu, jadi biar saya bisa efektif lagi untuk memantau dapur-dapur. Teman-teman yang saya cintai, seperti yang sering dan sudah saya kemukakan di berbagai media bahwa kejadian belakangan 80% adalah karena SOP kita yang tidak dipatuhi baik oleh mitra maupun oleh tim kami sendiri dari dalam. Yaitu tentu kalau tim kita ini di SPPG ada kepala SPPG, ada ahli gizi dan juga ada akuntan. Tetapi tentu kesalahan yang tidak bisa kita menimpakan pada mereka, tetapi kesalahan juga terbesar adalah pada kami, di mana kami berarti masih kurang lagi pengawasannya. Jadi ya sudahlah, pokoknya kami mengaku salah. Kami mengaku salah atas apa yang terjadi, insiden pangan ya, insiden pangan ya Mas ya, insiden keamanan pangan ya. Jadi kalau saya sebut insiden keamanan pangan ini ternyata karena kami menemukan tidak semua terduga beracun, tapi ada juga karena alergi. Kemudian ada hal-hal lain juga. Tentu kami bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan, baik bertanggung jawab hal yang sudah terjadi, mana seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada misalnya orang tuanya yang mungkin ikut makan dan mengalami masalah, kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Sebaliknya, berikutnya kami tidak akan berusaha keras, sekarang tidak akan mentoleransi siapapun yang melanggar SOP kami. Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam,
saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. Akan membuka 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat ibu-ibu sekalian. Kami mohon untuk semua, untuk para bupati, wakil bupati, kepada para kepala daerah, Pak Gubernur semuanya, Kodim, Polres semuanya, mohon dibantu, tolong diawasi dapur kami semua yang ada dimanapun. Kami tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi. Dan terus terang kami terus maraton. Apa yang harus kami perbaiki? Dari sampai sore hari ini kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk segera, bukan segera, kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi, kemudian sertifikat halal dan sertifikat
untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 hal ini, maka kami akan menutup. Saya ulang, kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia, kalau Anda semua tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup. Mohon maaf, kontrak Anda hanya 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada klausal di mana kami bisa menghentikan sepihak. Kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak di Indonesia. Dan sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini, sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam. Kami juga membuat aturan lagi bahwa ketentuan semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Yang bersertifikasi, 1 pimpinan chef itu nanti merupakan wakil dari BGN, tapi pihak mitra juga harus menyiapkan chef sebagai pendamping untuk di dapur. Jadi nanti ada 2 chef di dalam dapur itu, 1 chef dari mewakili BGN, 1 chef dari mitra, dan semua harus bersertifikasi. Kemudian kami juga menghentikan semua produk-produk pabrikan. Karena selama ini meskipun saya ini orang baru 1 minggu dan kemudian saya dihujani dengan sekarang berbagai persoalan yang seperti saat ini, saya sudah mengikuti. Waktu lebaran misalnya banyak sekali disuguhkan produk-produk pabrikan. Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti, ya. Jadi mohon, saya tidak akan menggunakan lagi, tidak mentolerir pemakaian produk-produk pabrikan. Kami akan menggunakan produk-produk lokal. Roti-roti yang dibuat oleh ibu-ibu murid-murid yang kami berikan makan. Jadi roti itu nanti akan dibuat oleh ibunya dan rotinya akan dimakan anak-anaknya. Kami tidak akan tolerir, kecuali ada susu yang dimana di dapur itu memang tidak ada peternakan susu, maka terpaksa untuk sementara kami bolehkan untuk menggunakan susu kemasan. Tapi untuk produk lain kami tidak akan mentolerir dan kami tidak akan lagi. Lalu kami juga akan memperbaiki seluruh SDM SPPIK. Kami kembalikan jam kerja mereka untuk begadang dan harus tidur di tempat, harus menunggu dapur sampai dari mulai pemilihan bahan baku sampai dengan distribusi. Karena saya harus akui, 3 bulan, 4 bulan pertama hampir tidak ada masalah karena anak-anak SPPI yang dulu-dulu itu adalah menjaga dapur. Tapi belakangan rupanya sudah bergeser atau sudah turun kinerja mereka dan hanya datang jam 4 sore, melihat bahan baku jam 8 malam pulang dan datang lagi pagi. Itu tadi makanya kita siapkan dengan kalau SPPI-nya masih seperti ini, tadi ada 2 chef yang akan menjaga, yaitu yang satu adalah chef dari BGN dan satunya chef dari para mitra.
sekali lagi saya minta para mitra untuk ikut mengawasi dan bertanggung jawab. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh, karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah ya nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya, tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Ya, jadi ada berbagai hal. Kami sudah mengeluarkan tindakan-tindakan, lalu kemudian nanti boleh hal-hal yang mungkin sambil tanya jawab ya, saking banyaknya surat-surat yang kami keluarkan tadi malam. Jadi nanti tolong kalau misalnya ada yang terlewat bisa dengan di samping saya ada Profesor Herdin, mungkin nanti juga bisa menyampaikan. Profesor Herdin ini memang kan banyak, ini kok nggak ada pimpinannya ahli gizi ya. Mungkin saya mah bukan ahli gizi, saya cuma sarjana biologi tapi ngerti gizi dikit-dikit lah gitu. Tapi Profesor Herdin ini termasuk yang men-set up sebetulnya gizi MBG yang diproduksi oleh PGN. Monggo Prof. Sandi, silakan. Siap Prof. Dari perspektif ilmiah mungkin ya Prof ya, beberapa case insiden keamanan pangan yang terjadi dari sisi ilmiah, kemudian dari sisi gejala ya, gejala yang ada yang kejang-kejang, ada yang mual dan lain sebagainya. Mungkin Prof. Hadin bisa memberikan insight kepada kami semua ya. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Dedi, terima kasih Kak Nani atas kesempatan yang diberikan dan sejawat semua ya dari berbagai media. Saya sungguh ikut menangis tadi, menghayati juga sebagai seorang bapak, jadi sebagai seorang ibu mendengarkan statement-statement dari Bu Dr. Nani tadi ya. Dan kita menyaksikan betapa pimpinan BGN serius untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Secara teori tentunya gangguan terkait dengan insiden keamanan pangan biasanya 4 penyebabnya, tapi kalau dilihat khusus di MBG ini mayoritas sebenarnya 1, karena adanya cemaran bakteri ya, dan itu juga tadi ada tabel hasil pemeriksaan dari lab kesehatan Jawa Barat ya, saya lihat. Jadi hampir tidak ada yang kaitannya dengan masalah fisik. Fisik itu apa ya, kalau kita beli makanan kadang-kadang kan pernah lihat ada rambut, pernah lihat ada stapler itu ternyata nggak ada. Jadi itu pun kecil sesungguhnya ya. Dan menurut saya yang penting sebenarnya kan bagaimana jangan sampai ada anak-anak sasaran ibu hamil, ibu menyusui mengalami gejala gangguan kesehatan. Itu maksudnya insiden keamanan pangan tadi, untuk menghindari jangan sampai ada gejala gangguan kesehatan. Apalagi gangguan kesehatan, gejalanya saja jangan sampai terjadi. Entah itu namanya terganggu makannya, kemudian karena aroma yang nggak sedap, kemudian mual, muntah. Kalau udah muntah, mual itu berarti sudah mulai pada gejala gangguan kesehatan. Nah, saya lebih berpikir sebenarnya ke depan Mas Freddy ya, bagaimana guru-guru juga kita ajak kalau untuk sekolah memahami hal-hal yang sifatnya early warning gitu ya. Dan kita juga berharap ada tanggung jawab kepala sekolah terkenan seperti halnya kepala SPPG, itu kan harus sebelum didistribusikan ya. Tiba di sekolah, bagaimana caranya kepala sekolah makanan tadi tampak ya, dari kesegarannya, dari warnanya, dengan aroma SOP yang benar itu
demikian. Nah, saya dengar kan juga ada kepala sekolah yang keberatan melakukan itu. Jadi itu barangkali perlu kita atur lebih lanjut juga dengan sistem reward system dan sanksi, supaya titik kritis di dua tempat ini tadi, begitu tadi guru kepala mencium aroma tak sedap langsung koordinasi, caranya itu nggak didistribusikan. Saya kira prevention ke depan. Begitu juga kalau misalnya nanti yang ke ibu hamil, ibu menyusui, kalau melibatkan kader mendistribusikan, kader pertama yang akan mendistribusikan itu mencicipi. Sebelum mencicipi sebenarnya melihat menggunakan indera mata, menggunakan aroma penciumannya untuk upaya preventif. Nah, barangkali ke depan juga bisa bagaimana kita memperkuat sistem pemantauan dan memperkuat sistem pengawasan. Jadi Bu Nani sudah mengarahkan ke sana, dan apakah memungkinkan ke depan di setiap satuan pelayanan makan bergizi yang waktu itu kita belum pikirkan di panduan, ada pengawas terdiri dari unsur sekolah, unsur masyarakat, unsur dari pemerintah, sehingga paling tidak mereka sekali sebulan ya itu ada meeting untuk mendiskusikan apa yang terjadi sebelumnya, apa ke depan. Setiap minggu mereka bisa bergiliran juga ya sebagai pihak yang lebih independen. Satu lagi perwakilan masyarakat, maksudnya perwakilan orang tua ya. Jadi mungkin ini tentunya kita berharap ini kegiatan pemberdayaan masyarakat, bukan berharap nanti digaji lagi oleh pemerintah. Kenapa? Karena itu untuk dan dari masyarakat ya, sehingga kalau ada itu ditambahkan nanti itu juga bagian dari solusi. Itu aja, Mas Freddy. Baik, terima kasih Prof. Teman-teman yang hadir di sini mungkin bisa kita langsung berdiskusi saja ya. Bisa jembat tangan mungkin yang ingin berdiskusi kemudian dan sebagainya ya, diawali yang di kursi dulu ya. Silakan dari MNC. Bisa dibantu mic-nya tambahan? Ya, Assalamualaikum. Mic tambahan. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Amrina, Pak, Bu, dan Prof dari iNews. Saya ingin bertanya menyoroti berkaitan dengan tadi Ibu Nani sempat menyampaikan bahwa untuk selanjutnya agar menjaga kualitas dari bahan makanan, ini jam kerja dari pegawai tadi disampaikan akan dikembalikan seperti awal tadi ya. Apakah artinya jam kerja mereka ada ditambah atau mungkin nanti akan ada penambahan pegawai atau seperti apa Bu sistemnya? Karena kalau misalnya saya membaca di media sosial, ini ada juga dari netizen yang sempat menuliskan begitu bahwa jam kerja dari pegawai BGN itu terlalu panjang sehingga banyak dari mereka yang overwork dan itu berpengaruh pada kualitas makanan juga. Nah, ini mungkin bisa diperjelas nanti apakah maksudnya akan ada penambahan pegawai atau seperti apa Bu? Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Thank you Mbak Amrina. Mungkin dua lagi dari Garuda TV, silakan. Ya, selamat sore Ibu Bapak, saya Edo dari Garuda TV. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah soal tadi akan ada penambahan 2 chef, baik itu harus bersertifikat juga, baik itu nanti pimpinan yang akan diwakilkan dari BGN dan satu disiapkan oleh dapur. Nah, ini skemanya seperti apa Ibu? Karena kalau di daerah-daerah terpencil ini kan mungkin akan sulit untuk menemukan chef yang bersertifikasi. Apakah kemudian nanti dari BGN akan merekomendasikan untuk dapur-dapur yang ada di daerah? Yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana untuk pemulihan siswa-siswa, karena ini kan anak-anak ya Bu yang mengalami keracunan insiden keamanan pangan ini. Bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan wali murid atau orang tua agar setelah mereka pulih ini mereka masih mau makan program makan bergizi gratis ini, karena itu juga hal yang terpenting. Takutnya anak-anak ini trauma dan tidak mau lagi program ini. Dan seperti apa skema